Tiga. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori motivasi menurut Robin and Jetke tahun 2019. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pretest dulu. Kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori motivasi menurut Robin and Jay tahun 2019. Sebelumnya kita akan pretest dulu ya. Iya. Eh, Tolong disimak untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 tingkat kebutuhan dalam teori motivasi Maslow. Lanjut. 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 Pertanyaan kedua, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kebutuhan berprestasi menurut Max Cleland. Yang ketiga, berikan contoh perilaku pegawai yang menunjukkan motivasi berdasarkan kebutuhan sosial. Teori Maslow. Cukup. Oke, saya kasih waktu 5. 1, 2, 3. Lanjut. Ya, baik. Siapa yang akan menjawab untuk pertanyaan Baik, pertama? izin saya menjawab. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 tingkat kebutuhan dalam teori Maslow. Yang pertama itu ada psikologis, yang kedua ada keamanan, yang ketiga ada sosial, yang keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Itu saya jawaban saya. Ya, bagaimana untuk teman yang lain? Apa sudah cukup jawabannya? Cukup. Baik, untuk pertanyaan kedua, boleh siapa yang akan menjawab? Boleh saya? Mangga, silahkan. Eh, jadi soalnya jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kebutuhan prestasi menurut Maxwell. Jawabannya, kebutuhan berprestasi, need for achievement, adalah dorongan untuk mencapai standar tinggi, menyelesaikan tugas dengan baik, dan mengajar pencapaian tertentu. Mungkin begitu. Ya, baik. Bagaimana yang lain? Sudah cukup jawabannya? Cukup, cukup. Untuk pertanyaan ketiga, boleh siapa yang akan menjawab? Saya aja menjawab. Boleh, silahkan. Berikan contoh perilaku pegawai yang menunjukkan motivasi berdasarkan kebutuhan sosial. Maslow. Jawabannya, pegawai aktif, berkolaborasi, suka bekerja dalam tim, dan merasa senang berinteraksi dengan rekan kerja. Ya, bagaimana jawabannya? Cukup. Ada yang mau menambahkan? Mungkin menurut saya cukup. Oke, baik. Kalau begitu, saya eh, untuk nilainya bagaimana, Mbak Tessa? Berapa nilai Saya yang betul 3. betul 3? Mas Irfan berapa? Betul 3, Ibu. Betul 3, baik. Sekarang kita lanjut saja ke materi ya. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Pertama, Robbins and Jay mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Jadi motivasi tidak hanya tentang semangat bekerja, tetapi juga tentang arah, usaha, dan konsistennya. Ada beberapa teori
ada beberapa teori penting yang perlu dipahami. Pertama, ada teori Maslow yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan, mulai dari fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Karyawan akan termotivasi ketika kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi secara bertahap. Kemudian yang kedua ada teori dua faktor Herbert. Faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja mencegah ketidakpuasan, sedangkan faktor motivator seperti pencapaian dan pengakuan mampu meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Kemudian ada teori yang ketiga itu teori Max Leland yang menyebutkan bahwa karyawan termotivasi oleh tiga kebutuhan utama. Pertama, kebutuhan berprestasi, yang kedua adalah kebutuhan berkuasa, dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. Nah, secara keseluruhan, berbagai teori ini menunjukkan bahwa motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan, persepsi, keadilan, tujuan, penguatan, dan faktor internal maupun eksternal lainnya. Dengan memahami teori-teori ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, adil, dan mendukung perkembangan karyawan. Sekian pemaparan singkat dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait terkait materi yang sudah saya sampaikan? Cukup. Paham. Cukup. Baik, sekian materi dari saya. Sekarang kita lanjut aja ke soal post-testnya. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Untuk soal pertama, seorang pegawai sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri. Ia juga suka menantang dirinya dengan target yang lebih tinggi. Dari teori mana motivasinya dapat dijelaskan? Untuk soal kedua, menurut Anda, apakah teori Maslow masih relevan digunakan dalam manajemen modern? Jelaskan alasannya. Pertanyaan terakhir, buatlah satu contoh program motivasi di perusahaan yang memadukan teori Maslow dan Max Cleland. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban. Baik, waktunya sudah habis. Silakan teman-teman untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Boleh, silakan. seorang pegawai sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri. Dari teori mana motivasinya dapat dijelaskan menurut saya mungkin dari teori Maxwellian. Khususnya dari teori Maxwellian ini dari kebutuhan berprestasi NACH mungkin menurut saya itu, Bu. Gimana, Mbak Tessa? Cukup? Cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Saya Siapa ingin yang mau menjawab. menjawab? Boleh, boleh. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah teori Maslow masih relevan digunakan dalam manajemen modern? Jelaskan alasannya. Menurut saya, masih relevan untuk memahami kebutuhan dasar manusia. Namun, urutan hierarkinya tidak selalu berlaku karena kebutuhan dapat muncul bersamaan dan berbeda pada setiap individu. Itu saja. Baik, bagaimana Mas Irfan? Sudah cukup dengan jawabannya? Mungkin menurut saya sedikit berbeda, tapi gak apa-apa, Bu, cukup. Ya, baik. Untuk pertanyaan terakhir, boleh siapa yang akan menjawab? Saya, Bu, buatlah satu contoh program motivasi di perusahaan yang memadukan teori Maslow dan Maxwellian. Jawabannya itu contohnya program pengembangan karyawan terintegrasi. Mungkin itu saja, Bu. Mbak Tessa mau menambahkan? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup.
Oke, selanjutnya untuk penilaian, boleh untuk Mas Irfan, betul Mungkin saya berapa? betul dua, Bu. Yang nomor duanya agak berbeda. Untuk Mbak Tessa berapa soal yang 3, betul? Ibu. Oh, iya. Mungkin sekian penilaian prosesnya dan untuk materinya cukup sekian. Eh, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih.